Rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, salam jumpa. Kali ini kita akan mengkaji modul 8, modul yang sangat penting ya, baik dari sisi praktek maupun dari sisi teori, yaitu terkait dengan metodologi penghitungan kerugian keuangan sebagai dampak dari perbuatan fraud. Rekan-rekan tentu sudah sangat paham bagaimana audit investigatif itu bisa mengungkap sejumlah fraud yang berdampak kepada kerugian. Maka kali ini kita akan mengkaji dan belajar bersama bagaimana sebetulnya blueprint investigasi kerugian keuangan negara. Bahwa penyimpangan yang sering disebut dengan perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian itu berdampak kepada kerugian keuangan negara. Ini mesti dilakukan secara bertanggung jawab agar metodologi di dalam menghitung kerugian keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada matrik diagnostik anatomi kerugian negara. Tolong dibedakan antara kerugian bisnis dengan kerugian negara. Maka di sini ada filter yang bisa kita pakai untuk sampai kepada konklusi sebuah kerugian negara. Pastikan bahwa kerugian itu bukan karena kerugian bisnis atau faktor eksternal yang uncontrollable. Kemudian filter pertama yang akan kita uji adalah apakah ada mens rea, niat jahat. Ya. Kemudian yang kedua adalah apakah ada perbuatan melawan hukum. Ya. Maka setelah itu bisa kita buktikan, disitulah muncul kerugian negara. Maka penting kiranya untuk dicermati analisis pola seperti itu, di mana nanti dampaknya itu ada dua ya. Kemungkinan ada kerugian keuangan negara dan kemungkinan adalah kerugian perekonomian negara. Sesuatu yang berbeda, tetapi pastikan apakah itu nanti menimbulkan kerugian negara maupun perekonomian negara, itu harus lewat dua filter tadi ya. Pertama mens rea, yang kedua adalah tindakan melawan hukum gitu ya. Apa itu kerugian keuangan negara? Kerugian yang langsung akibat perbuatan melawan hukum tadi yang mengakibatkan kekurangan uang ya, kekurangan surat berharga, kekurangan barang milik negara yang nyata dan pasti. Apa itu kerugian perekonomian negara? Ini kerugian yang sifatnya lebih makroekonomi ya, sehingga tidak secara langsung sebetulnya kerugian perekonomian negara itu ya. Spektrum eskalasi investigasi itu akan meningkat pada saat dipakai untuk kepentingan litigasi, mulai dari audit umum yang sekedar menilai kewajaran, kemudian audit investigatif yang mengungkap adanya penyimpangan, dan akuntansi forensik yang itu nanti mendukung investigasi pada saat ini outputnya dipakai untuk proses hukum atau litigasi, sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan itu diterima secara hukum. Maka akuntansi forensik akan membantu mendukung laporan investigasi itu agar nanti nggak sekedar diterima secara internal tetapi juga diterima secara hukum. Dan terakhir kami sampaikan kalkulasi ya terkait dengan penghitungan kerugian itu ya. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Ya. Secara umum ada total loss, kemudian ada net loss. Maka pada saat kita mau mencapai kerugian yang angkanya nyata dan pasti, itu sebaiknya adalah net loss. Total loss itu hanya bisa digunakan kalau transaksinya itu fiktif dan manfaatnya tidak ada sama sekali. Ya. Ini beberapa metode yang bisa kita pilih dengan sangat hati-hati, mulai dari total loss, net loss, ada beberapa metode yang lain yang itu harus cocok dengan fakta-fakta yang akan kita ungkap gitu ya. Dan tentu yang paling akhir kita akan bangun satu siklus resolusi dari bukti menuju sistem, bukan sekedar investigasi mengungkap korupsi,
tetapi bagaimana membangun sistem anti fraud, anti korupsi ke depan. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi kerugian akibat fraud. Demikian penjelasan tentang penghitungan kerugian keuangan dalam audit investigasi di sektor publik. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali.